Nah, nah ini Abian ya. Barangnya apa yang kemarin kita lelang, adik-adik? Mungkin Abian bisa jawab saya. Abian, Ya Pak, ini barangnya apa yang dijual kemarin? Isuzu ini Pak. Oke. Nah, kenapa Isuzu bisa ada hak tanggungannya ya, Abian? Oh ini belum saya hapus sih Pak. Ya, oke ya. Teliti tuh yang kayak gitu ya, yang kayak Abian. Ini nanti kita ngurangin nilai. Jadi kalau misalnya dia memang barang bergerak ya barang bergerak ya. Dan kalau dia non eksekusi wajib, non eksekusi wajib. Nanti Abian ya, dan teman-teman. Jadi untuk pertama ketika lihat soal pastikan dulu tuh ini lelang apa ya, lelang eksekusi atau non eksekusi wajib atau non eksekusi sukarela ya. Kemudian, nah pastikan dulu, oh ternyata lelang non eksekusi wajib ya, non eksekusi wajib. Oke, berarti nanti bukanya, ya, adik-adik bukanya di tata cara pengisian eksekusi non eksekusi wajib. Nah sekarang lihat lagi, nih non eksekusi wajib apa nih, lelang apa? Kan ada apanya ya? Oh ternyata lelang BMN, cara pengisian lelang non eksekusi wajib BMN seperti itu. Kan sudah dikasih tuh. Jadi klausulnya sama, tapi ya nanti harus dipastikan dulu ya. Ini lelang non eksekusi apa? Kemudian berikutnya barang bergerak atau barang tidak bergerak seperti itu. Oke. Kalau dia barang bergerak, ya berarti kita sesuaikan yang ada barang tidak bergeraknya dikeluarkan. Ada tuh di petunjuk pengisian tidak diperlukan dikeluarkan atau khusus untuk barang bergerak. Jadi itu khusus untuk barang bergerak. Jadi kalau untuk dia barang tetap itu tidak dipakai kecuali nanti barang bergerak digabung sama barang tetap seperti itu ya lelangnya. Jadi ini berarti Abian lupa nih menyusunnya ya. Berarti ini adalah materi di HT nih seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Namanya belajar ya. Tapi untuk pas ujian jangan diulangin, jangan terulang, nggak apa-apa. Ini kesalahannya seperti itu. Ya, klausulnya sama, tapi ada baca nih, adik-adik baca nih yang sebelah kanannya. Untuk barang tetap, untuk barang bergerak. Ini untuk non eksekusi ya, seperti itu. Atau ini untuk lelang eksekusi seperti itu. Nah, kalau lelang eksekusi dia itu nanti yang eksekusi itu ada surat pemberitahuan kepada debitur ya, eksekusi itu ada surat pemberitahuan kepada terpidana misalnya kalau dia sita seperti itu ada tambahan nanti kita akan lihat di formatnya. Oke, coba ke bawah lagi Abian. Iya. Nah, pelelangan ini pengumuman lelangnya ya. Jadi nanti ketika kalian jawab soal, jadi pastikan detail ya, jangan seperti yang kemarin nih. Pastikan detail karena mungkin nanti kita akan apa ya namanya IKM apa tuh yang apa pokoknya kita buat apa ya seperti itu. Nah pastikan ini yang penulisannya itu sudah rapi gitu. Jadi sebelum dikirim pastikan dulu nih, cek dulu. Bila perlu dicek dulu untuk dikirim seperti apa ya. Pokoknya disimulasi dulu nih. Nanti keluarnya seperti apa kalau kita kirim seperti itu ya. Nanti tolong karena adik-adik benar-benar mengandalkan nilai itu dari tulisan yang akan dikirim ini gitu loh ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelelangan pengumumannya. Pelelangan ini diumumkan jangan pindah dulu Mas Abian. Pelelangan ini telah diumumkan pejabat penjual oleh penjual melalui selebaran tempel ya dan portal lelang pada tanggal sekian ya. Pertanyaannya, selebarannya ada tanggalnya Mas Abian, selebaran tempelnya Mas, pengumuman tempel. Di soal, adik-adik, ada yang bisa minta tolong buka itunya?
Yang buka soal kemarin? Saya cari soalnya dulu, Pak. Carinya jauh nggak? Enggak, di satu file. Oke, oke. Izin Pak, untuk selebaran apa ya Pak? Terus lebaran, ada tanggalnya Nomornya nggak, Mas? Ada untuk tanggalnya nggak? tanggalnya sama Pak. Oh, tanggalnya Ya, sama. perbarengan. Oke. Selebaran tempel. Eh, jadi nanti tetap ya, selebaran tempel tanggal sekian dan kota lelang tanggal sekian ya. Gitu. Seperti itu ya, tetap digabungin. Selebaran tempelnya juga disebutkan tanggalnya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau dia eksekusi kan ada 2 kali nanti ya. Jadi kita bicara ulang lagi sih. Eksekusi 2 kali, dua-duanya disebutkan tanggal berapa, koran apa gitu ya. Oke. Sip. Turun lagi ke bawah, Abian. Full ya, full ya. Iya. Oke, stokkan kas negara. Oke, terus. Op, 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 op. Oke. Terus naik ke atas dulu. Nah, oke. Oke. Nah, turun lagi ke bawah. Abian, turun lagi ke bawah. Oke. Terus, 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 terus lagi ke bawah. Ya, naik lagi ke atas. Naik ke atas. Terus, terus. Nah, oke. Terus, sampai di atas. Ya, terus. Oke. Ya, oke, stop. Oke. Coba lihat di klausul risalah lelang, adik-adik. Mungkin Maudi ya, bisa bantu saya. Klausul risalah lelang, apa yang kurang di klausulnya yang Abian buat ini, yang mungkin lupa Abian tulis. Coba. Kira-kira apa? Atau mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. Apa yang kurang? Oke. Yang penting banget. Ya. Yuk. Bagus. Mana? Oke, coba ke bawah lagi, Abian. Terus, 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 terus. Terus, oke, coba ke rincian barang.
Terus atas lagi, rincian barang di atas. Oke, saya tanya, nilai limitnya ada di mana ya? Coba dibesarin, Abian. Oke. Oke, Abian ada di situ sebutin nilai limitnya di mana? Jumlahnya atau frasa nilai limit, Pak? Ya, jumlah nilai limit di mana? Disebutin nggak? Kalau jumlah ini di lembar apa Oke. pertama, Pak? Ya, berarti ini nilai limitnya ya. Oke. Ya, yang merah nggak masuk ya. Jadi sudah di atas ya. Nilai limit ya. Jadi pastikan ini masuk ya, adik-adik ya. Kita di atas. Oke. Berarti ke bawah lagi, Abian. Siap terus. Terus. Klausul baku. Penawarannya apa tadi? Coba lihat ke atas dulu. Inklusif ya. Tertulis Tanpa kata. tulis tanpa kajang persalinan melalui internet. Oke, siap. Ke bawah lagi. Terus ini klausulnya baku. Oke, terus lagi ke bawah. Oke, terus up, naik lagi. Oke. Terus lagi ke bawah. Oke, terus up. Terus lagi ke bawah. Oke. Ini tetap ya, tadi ada bidang tanah nih ya. Tolong Abian ya, kalau misalnya terkait dengan tanggung apa, ini kan barang bergerak nih, lupa menghapus ya. Nah ini nanti jadi pengurang nih sebenarnya. Ini jangan lupa, jangan terulang lagi. Oke. Ini sampaiin aja yang laku terjual. Sampai laku terjual kan nanti barang berupa kendaraan nih, Abian turun ke bawah dulu. Ya itu, oke. Terus ke bawah. Nah ini bukan akta dokumen ya. Ini nanti disesuaikan dengan lelang barang bergerak. Karena barang bergerak ini alamatnya pembeli ya, ada di ya. Pembeli. Nanti berarti di atas itu untuk yang barang bergerak ya berarti ya. Seperti itu. Penter tadi ya, spesifikasinya, laku terjualnya, oke. Banyaknya barang hilang 1, yang laku terjual, oke. Siap turun ke bawah? Oke, siap. Ya, itu koreksinya ya di Abian ya. Oke. Nanti mungkin ada teman-teman ada mau masukan, mungkin yang Boleh tanya, Pak? Oke, silakan Mas. Ini saya kemarin kan kalau lihat di pembahasan Bapak dengan Ilham ini sudah ada. Nah ini nomor ini sebenarnya diisi apa ya Pak? Kan sebelumnya kosong ini. Iya. Sebenarnya nomor itu sudah ada di risalah lelang. Nanti kalau
Kanwil DJKN Aceh itu nomornya berapa di belakangnya itu, Mas? Ini kalau ini kan sebenarnya nomor urut, ini nomor urut, ya. Kemudian yang di tengah itu nomor kanwilnya, nomor kantornya. Nah ini tahunnya sebenarnya seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya dalam soal itu tidak dicantumkan, tidak diapakan, ngarang aja ya. Yang penting ada nomor sama tahun gitu aja. Seperti itu, Mas Abian. Ada di lampiran Perdirjen nanti. Jadi kalau KPKNL Banda Aceh nomornya berapa, itu kanwil berapa seperti itu. Ini biasanya nomor kanwilnya nih ada di lampiran Perdirjen yang nanti seperti itu. Ya, itu Mas Abian. Ya, terima kasih, Pak. Oke, coba kita lihat lagi punyanya Bintang coba Bintang. Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Ya. Oke. Mungkin kita coba adik-adik sambil sambil lihat petunjuk pengisian ya. Jadi apa yang perlu dikomentari nih? Nah, yang Bintang saya ingat dia tidak mencantumkan gelar ya, gelar memang nggak dicantumkan, memang harusnya dicantumkan ya nanti ya Bintang ya. Seperti Baik, Pak. itu. Tidak disingkat ya, Pak? Tidak disingkat, dijelaskan karena di petunjuk pengisian juga seperti itu, Mas. Baik, Pak. Nanti lihatnya di lelang non eksekusi wajib ya. Kan di non eksekusi wajib ini di F, ini nomor 2F itu diisi dengan nama lengkap, gelar tidak disingkat, nomor induk pegawai pejabat lelang. Kemudian dihadiri para saksi sebelum bagian saya. Oke, tadi Bintang sudah masukkan surat tugasnya. Gelar ya, gelar juga tolong dipanjangin. Serta ini. Oke, next turun ke bawah. Ya. Nanti lihat itunya ya, ketukannya ya, Bintang ya. KPKNL Padang ini habis ya. KPKNL Padang, bisa lihat pengisiannya. Nanti ini barang bergerak berarti agak ketuk dia spasi baru ya, barang bergerak itu nilai limit. Oke, jadi nanti rapar ke kiri, selebaran tempel dan portal lelang Go.id. Jadi sebenarnya poinnya itu di selebaran tempelnya untuk tanggalnya. Selebaran tempel tanggal sekian dan sudah di atau bisa juga dan portal lelang Go.id tanggal sekian gitu. Dibuat aja dua tanggal. Oke, turun lagi ke bawah. Baik, Pak. Kemudian kas negara. Terus oke, lagi ke bawah. Ini kan klausul baku ya. Klausul baku terus ke bawah.
Tadi penawarannya bentuknya apa? Sorry. Penawarannya apa? Terus ke atas. Masukin belum? Oh, oke, ya benar ya. Nanti kalau misalnya open bidding ini dirubah ya melalui secara tertutup close bidding. Atau kalau dia terbuka ya open bidding di sini. Jangan lupa ini. Jadi klausul-klausul yang perlu pengisian tolong dihafalin. Ya, adik-adik ya. Tolong dihafalin. Jadi klausul yang harus diisi, yang kita sesuaikan harus dihafalin yang mana aja. Dan yang baku yang nggak perlu diubah-ubah, diutak-atik, ya udah itu diingat juga. Jadi kalian nanti tinggal isi yang harus diisi saja ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk untuk memudahkan nanti setelah kuliah nanti selesai mungkin bisa warnain atau diwarnain ya, diwarnain. Jadi yang baku itu apa aja ya. Kemudian yang harus pengisian itu warnanya beda gitu loh. Jadi nanti kalian tinggal ngisi, tinggal memindahkan yang baku dipindahkan gitu ya. Apapun nanti bentuknya, apakah dalam bentuk kita ketik di komputer kan tinggal copy paste berarti. Tapi kalau disalin pakai tulis tangan ya tinggal kita salin seperti itu. Ya. Mudah-mudahan nanti dalam bentuk ketikan ya. Seperti itu. Oke, next turun ke bawah lagi. Ingat ya nanti ya, ditandain ya. Terus, oke. Oke, terus. Up, oke, up. Ya. Oke. Nah tadi ya tadi udah benar nih, ini ketukannya ya. Jadi spasi memang harus 5 ketuk ya ke tengah, ke dalam. Kemudian kalau misalnya dia ada kosong ya dikasih titik-titik ya atau strip ya sampai terakhir bintang ya, sampai nanti di bawah G-nya ya titik-titiknya ya bintang ya. Baik, Pak. Oke, tapi secara keseluruhan sih sudah. Tapi nanti biasanya itu lari-lari ketika kalian merubah di bawah nanti di atasnya lari gitu. Tapi nanti kalau mau dikumpulkan tolong dicek lagi. Jadi adik-adik kalau ada waktunya 1 jam buat kalian menyelesaikan tugas itu, anggaplah 45 menit atau 50 menit ya. Nanti yang sisanya itu untuk melakukan koreksi seperti itu. Nah, seperti ini nih titik-titiknya ini ya. Oke. Sebenarnya kalau dari konteks sih, dari konten nggak ada masalah ya. Cuma kan karena ini dia akta otentik, tidak harus sama formatnya. Oke, terus lagi ke bawah, kemudian siap. Ya, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Ya, ini yang bintang, oke sudah nggak ada masalah. Seperti itu. Oke, coba izin bintang ke atas dulu sebentar. Terus sampai di atas halaman pertama sekali. Ya, kalau dia disuruh buat salinan, nanti di atas dari salah lelang ini tulisnya salinan. Salinan. Ya. Nah, nanti di antara pejabat lelang sama Rini Kurniati ini cukup TTD, bukan tanda tangan ya. Seperti itu. Oke. Nanti kalau misalnya disuruh barisan lelang, kalian tanda tangan aja nih, yang pejabat lelangnya ya. Seperti itu. Oke. Tapi kalau dia salinan, TTD saja. Oke. Bawah lagi. Terakhir kali, sampai terakhir. Halaman terakhir. Nah, halaman terakhir lagi terus. Nah, ini kan di kaki ya. Jadi nanti di kaki, kalau dia salinan, adik-adik, salinan, itu nanti yang tanda tangan, ini TTD nih, ini TTD, pejabat lelangnya. Nah, yang di bawah kepala kantor nanti ada tanda tangan kepala kantor, kepala KPKNL Padang gitu. Baru tanda tangannya siapa. Nah, seperti ini. Ini bisa ditandatangan oleh penjual atau pembeli ya. Seperti itu bisa tanda tangan, tapi kalau dia tanpa kehadiran ya nanti dibuat TTD tanpa kehadiran. Tapi kalau misalnya ada orangnya ditandatangan seperti itu ya. Oke. Nggak ada masalah, yang penting tanda tangan di kepala kantor ya. Dan pejabat lelangnya TTD. Oke.
Oke, next. Udah selesai. Terima kasih Bintang. Kita akan masuk ke eksekusi. Oke. Ya, adik-adik kita akan masuk ke eksekusi ya, dalam eksekusi. Saya akan. Aduh, ini warmindo di mana nih, Bintang? Jogja, Pak. Jogja. Iya. Iya, kalau kita buat Indomie itu kenapa nggak sama dengan itu ya? Warmindo itu ya. Kok lebih enak di Warmindo ya? Iya, Pak. Lebih enak buatan abang-abang Warmindo, Pak. Oke. Mau share screen. Bentar. Kira-kira susah nggak kalian nanti membuatnya? Karena saya sudah kasih ininya loh, apanya? Istilahnya amunisinya ya. Kalian tinggal pakai buat nembak, buat nembak ya. Seperti itu ya. Cuma ketelitian aja sih sama latihan. Ya, oke. Nah, kita masuk ke lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ya. Jadi kalau misalnya untuk kepala sih pada prinsipnya hampir sama adik-adik. Jadi nomor nanti ada lampirannya. Jadi misalnya kalau nggak ada ya udah kalian isi sendiri aja. Kalau misalnya tidak ada informasi terkait dengan penomoran, kalian isi saja sendiri. Yang penting ada nomor sama tahun ya. Nah, kemudian terkait dengan hari, pada hari ini tanggal ini ya diisi dengan hari, tanggal, bulan, tahun pelaksanaan lelang ya. Tahun pelaksanaan lelang dengan huruf ada ya. Tahun berapa, kemudian nanti terakhirnya dibuat kurung, dibuat angkanya seperti itu ya, yang 00 ini. Nah, ini tadi kemudian waktunya ya waktu server ya kalau di internet. Kalau di internet nanti waktu server sesuai dengan waktu Indonesia Barat ya seperti itu. Kemudian pejabat lelangnya siapa? Konfirmasi lagi, adik-adik sudah terlihat jelas dua layar di adik-adik semua? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oke, ya. Terkait dengan nama pejabat lelang ya di F ini kan benar, ini di tengah-tengah ya dia sebutkan ya. Jadi di tengah-tengah, berarti dari tengah-tengah ini adalah nama lengkap
gelar tidak disingkat, dan nomor induk pegawai pejabat lelangnya. Seperti itu. Jadi ini untuk PL kelas 1 ya. Kalau PL kelas 2 dia nggak punya. Berarti dia di tengah ya, di tengah. Kemudian nanti diketuk sampai posisinya berakhir nih. Ketuknya sampai terakhir ya. Sampai batas kertas ya. Ketukannya sampai margin ya, ketemu margin. Kemudian berarti di bawah nama pejabat lelang itu pejabat lelang kelas 1. Jadi di bawah bukan spasi ya, tapi lurus di bawah baris margin kiri ya. Pejabat lelang kelas 1 diangkat berdasarkan surat keputusan nomor sekian tanggal sekian. Ya, yang berdasarkan nomor tanggal ya. Seperti itu. Nomor tanggalnya. Kemudian dimasukkan juga surat tugasnya. Ya, surat tugasnya. Ya. Sisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang itu yang untuk haknya. Kemudian I-nya isi berkedudukan di KPKNL dalam hal lelang dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui tromol, pos, email atau internet, tertutup diikuti dengan klausula dihadiri para saksi ya yang akan disebut pada bagian kaki di lelang. Ya, kalau dia ada pakai saksi. Ya, di sini lupa nih penyebutan surat tugasnya ya, dari dengan surat tugas nomor sekian ya nanti ya ditambahkan. Dilaksanakan lelang di mana, bertempat di mana dengan surat tugas ya. Oke. Nah, ini untuk itu nomor. Nah, itu tadi yang identitas di pejabat lelang ya. Kemudian identitas permohonan lelang. Jadi permohonan lelang ada surat permohonannya, ada nanti yang sebagai pejabat penjualnya. Oke. Itu di nomor 3. Nomor 3 A, B, C ya. Sebutkan semuanya. Nah, kalau dia HT, adik-adik, nanti diisi dengan frasa surat permohonan lelang, nomor surat permohonannya, tanggal sekian, yang dalam hal ini berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, nomor pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan sesuai dengan, nah, ini sebutkan ini PK-nya ya, adik-adik ya. PK-nya atau akta pengakuan hutangnya, janjian kreditnya, nomornya, ya, kemudian tanggalnya, sertifikat hak tanggungan yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nomor sertifikat hak tanggungannya ya, nomor SHT-nya ya, kemudian tanggalnya, tanggal sertifikat hak tanggungan. Jadi nanti kalian cari tuh sertifikat hak tanggungannya, data dokumen sertifikat hak tanggungannya nomor berapa, tanggal berapa. Ya. Kemudian dicari juga ada akta pengakuan hak pemberian hak tanggungan, APHT-nya, ya, nomornya, tanggalnya di situ disebutkan. Tuh, itu untuk kalau untuk undang-undang hak tanggungan itu di nomor 3 itu udah dibuatkan ya. Jangan lupa adik-adik. Itu yang di C-nya ya. Ini diisi dengan tempat kedudukan entitas pemohon lelang. Pemohon lelang di mana tempatnya, domisilinya, berkedudukan di mana. Ini permintaannya, ini permintaan suratnya, nomor surat sekian ya. Sudah disingkat, pemohon lelang siapa. Oke. Nah, kalau dia kemudian ya, sorry. Nah,
Dalam pelaksanaan lelang ini, saudara, nah, kita lihat D-nya, dalam hal penjual adalah badan hukum, diisi dengan nama lengkap pejabat penjual beserta gelar tanpa disingkat, diikuti dengan frasa bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama apa nih? Misalnya PT BRI, ya, melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL apa seperti disebut ya. Dalam hal penjualan ada perorangan disebutkan nama perorangannya. Ya, tapi ini jarang sekali. Biasanya yang itu poinnya di atas. Ya, itu yang di D ya. Ini tolong dicermati adik-adik sekalian. Nah, di 4. Di nomor 4, di klausul nomor 4, barang tidak bergerak dilelang apa adanya. Nah, pertanyaannya, kalau HT itu barang bergerak atau barang tidak bergerak? Tidak bergerak. Oke, tidak bergerak ya. Berarti nanti itu di klausul barang tidak bergerak ya. Seperti itu. Sorry, ini kok di oke. Jadi klausul 4A ini hidup. Ya. Nanti teman-teman nanti tolong diperhatikan. Klausul 4A ini hidup. Jadi nanti isinya, nah, isinya nih harus lihat ini nih petunjuk pengisiannya. Diisi dengan uraian barangnya yang dilelang dan nilai limitnya nih. Nomor tanggal SKT, SKPT, dan catatan pada SKPT tadi apa. Jadi uraian barangnya apa? Uraian barangnya kalau tanah bangunan seperti ini. 1 bidang tanah, dan luasnya seluas 477 meter persegi. Kemudian berikut bangunan. Kalau ada bangunan, berarti berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di mana? Ya, letak lokasinya. Kecamatan apa? Ya, kemudian baru di sertifikatnya, ya, baru alas haknya. Apa alas haknya? SHGB kah atau SHM kah misalnya? Jadi kalau SHM itu disebutkan sebagaimana tertuang di dalam sertifikat hak milik nomor berapa, kelurahan apa gitu ya. Nah, atas nama siapa? Tercatat atas nama siapa? Seperti itu. Kemudian disebutkan nilai limitnya. Jadi nilai limitnya itu ada di rincian barang ya, adik-adik ya. Seperti itu. Kemudian, nah kan ada SKPT. Nanti di data SKPT nanti ada dilihat ya, SKPT-nya. Nomor, tanggal SKT atau SKPT ya. Tanggal berapa, nomor berapa. Nah, apa dalam catatan tadi? Terdapat catatan dalam buku tanah pada kantor pertanahan setempat sebagai berikut. Misalnya. Nah, kalau di HT biasanya seperti ini. Dibebani hak tanggungan pertama oleh PT BNI. Diblokir oleh saudara Agus Bustaman, seperti itu. Siapa yang memblokir? Itu ada keterangannya. Ya. Nah. Oke. Ini yang 4A. Ya, berarti. Nah, pertanyaan sekarang 4B. Ya, tadi saya tanya, biasanya hak tanggungan kan barang tidak bergerak ya, berarti barang bergerak itu tidak dimasukkan berarti. Jadi ini jadi klausul khusus untuk objek lelang barang bergerak. Nah ini semuanya ini nggak masuk ya adik-adik ya, Abian, Bintang ya, Maudi ya nanti ya, jangan dimasukin, ini dikeluarin, dihapus gitu, dikeluarin. Jadi nggak ada lagi nih kalimat ini ya adik-adik ya, Ilham ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian tidak perlu dicantumkan. Di nomor 6, apakah perlu dicantumkan? Nah, di klausul nomor 6, itu khusus untuk lelang eksekusi PUPN, pengadilan, eksekusi pajak, sita, KUHP pasal 45, ya. Itu pasal 49, kehutanan, tipikor. Jadi apa ini tidak perlu masuk. Yang klausul ini tidak perlu masuk. Klausul nomor 6 tidak perlu masuk. Ya. Ini terkait dengan
barang rampasan atau sita, ya eksekusi seperti itu ya, sita eksekusi ya. Jadi kalau untuk HT ini tidak masuk. Oke, sekarang kita masuk ke klausul berikutnya. Nah, pihak kreditur telah memberikan surat peringatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, namun debitur tetap tidak menyelesaikan kewajibannya, maka dilanjutkan dengan lelang barang tersebut di atas. Nah, untuk nomor 7, ini khusus untuk yang eksekusi hak ketanggungan, fidusia, dan gadai. Jadi ini terkait dengan utang piutang ya. Nomor 7 ini terkait dengan utang piutang. Jadi kalau utang piutang ada perjanjian, kalau dia tidak membayar atau one prestasi, maka objek atau jaminan kebenarannya akan disita. Tetapi sebelum kita melakukan sita, sebelum kita melakukan eksekusi terhadap objek jaminannya atau barang jaminannya, tentu harus diberitahukan terlebih dahulu kepada debitur bahwa dia telah prestasi seperti itu. Nah, ini harus masuk ya, harus masuk untuk HT, tapi tidak ada pengisian. Oke. Di klausul nomor 8. Ini untuk yang hak tagih ya, jadi tidak masuk nomor 8. Kemudian nomor 9. Nomor 9 ini putusan pilot khusus untuk lelang pilot, jadi tidak masuk. Kalau tidak masuk berarti dibuang ya. Tidak masuk ke dalam risalah lelang ya. Oke. Kemudian pelangnya telah diberitahukan kepada siapa? Penjual. Ya. Jadi nomor 10 itu adalah pemberitahuan kepada debitur nih. Pemberitahuan kepada debitur untuk bahwa barangnya akan dilelang. Seperti itu. Ya. Ini khusus untuk lelang eksekusi ya, khusus untuk lelang eksekusi, kecuali lelang harta pilot, kecuali untuk benda sitaan 271 rampasan barang tidak dikuasai, pasal tipikor ya. Jadi untuk HT ini masuk, adik-adik ingat ini masuk ke nomor 10, isi dengan kata debitor kepada debitor ya, oleh penjual dengan nomor seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ada 3 kali ini biasanya. Jadi 3-3-nya dimasukin. Kalau misalnya 3 kali surat pemberitahuannya, seperti ad money. Gitu. Oke. Surat nomor sekian, tanggal sekian. Ya. Nah. Oke, nomor 11. Nomor 11 itu pelelangan ini telah mendapat persetujuan dari tersangka atau kuasa hukum ya. Jadi ini terkait dengan sita atau rampasan ya, ini tidak, berarti ini tidak masuk ke dalam lelang eksekusi hak tanggungan, ini di drop seperti itu. Ini khusus untuk lelang eksekusi pasal 45 KUHP, pasal 94 peradilan militer ya. Kemudian tentang tindak pidana korupsi seperti itu ada. Nomor 11. Nah, nomor 12. Nah, nomor 12 itu terkait dengan pengumuman. Jadi ya. Jadi pengumuman di lelang eksekusi itu 2 kali. Ingat ya. Pengumuman di lelang eksekusi itu 2 kali. Satu pengumuman yang di opsional ya, apa bisa ditempel, bisa selebaran, kemudian bisa surat kabar ya, atau media lain ya seperti itu tolong disampaikan. Nah, untuk yang keduanya itu harus melalui surat kabar. Disebutkan ini nama surat kabarnya, ya, nama surat kabar, tanggal terbitnya pengumuman kedua ini ya, tanggal berapa. Itu jangan lupa sebagaimana pengumuman lelang kedua. Oke.
kalau dia 1 kali, ini biasa untuk pengumuman ulang ya, itu sama ya, nama surat kabar, tanggal terbit atau tanggal pengumumannya seperti itu. Tapi ingat kalau HT itu 2 kali ada ya, ya. Tolong diingat untuk di pengumumannya. Nah, nomor poin 13 itu disetorkan kemana? Disetorkan ke penjual, berarti sebutkan, ditulis penjual seperti itu. Nomor 14 ini klausul baku. Ini klausul baku. Jadi ini harus ada, tapi tidak boleh diutak-atik. Ya. Oke. Jadi 14 ini nanti kalian ini aja nih, bedain warnanya nih. Nah, ini nanti yang akan pindah langsung. Tapi tergantung ya, ada di sistem belajar kalian ya, karena memang setiap orang itu beda-beda ya mekanismenya untuk mengingat ataupun metode belajarnya seperti itu. Tapi kalau saya seperti itu. Poin 15. Poin 15. Barang tersebut ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya penjualan berdasarkan ya, nomor 15 berdasarkan nilai limit dari penjual. Itu berdasarkan nilai limit dari penjual. Oke. Nomor 16 tidak ada pengisian kopas ya, nomor 16. Nomor 17 adik-adik sesuaikan bagaimana cara penawarannya. Oke, disebutkan di sini penawarannya apa. Nomor 17. Salah satu ini ada nih. Nah, yang di bawahnya ini tidak diutak-atik juga ya. Ini harus ada semua. Poin 18 isi semua, tidak diutak-atik. 19 diisi semua, tidak ada utak-atik. Ntar diwarnain kalau mau ya. Nomor 20 juga. 20 ini ketentuan bila terjadi gangguan teknis ya, 20 kopas ya, kopas tercantum sesuai klausul terkait tidak ada pengisian, berarti sama ya, copy paste persis. Ini harus ada di dalam risalah lelang adik-adik yang nanti adik-adik buat. 21 juga seperti itu. 21, 22 juga seperti itu. 23 juga seperti itu ya, 23 sampai dengan 27 ya adik-adik ya, itu harus seperti itu. Nah, 28 itu tidak perlu dicantumkan karena ini terkait dengan lelang eksekusi. Non eksekusi sukarela terkait dengan hak tagih, berarti ini tidak masuk. 29 juga tidak masuk. Terus 30 masuk ya, 30 masuk. Ini klausul baku, jadi harus isi ya, harus masukkan ke dalam risalah lelangnya. Mau bertanya lagi ke adik-adik, ini memang sudah file yang lama nggak hilang kan? File yang lama nggak hilang kan? Masih ada kan? Jadi kita file yang sudah saya kirim ya, yang minggu kemarin ya adik-adik ya. Halo. Iya, Pak. Ya. Kemudian 30 sama 31 juga copy paste. Nah, coba lihat nanti di 33. Nah, 33 ada ya. Ini memang klausul khusus untuk objek lelang berupa tanah dan atau bangunan. 33. 34 oke juga harus ada, tidak boleh dikeluarkan. 35 juga seperti itu. Nah, 36 kita lihat 36. Nah,
36 ini untuk pelaksanaan lelang yang salah satu peserta lelangnya adalah bank kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Ya. Untuk pelaksanaan lelang yang salah satu peserta lelangnya adalah bank kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, itu tidak ada pengisian. Ya. Tapi untuk pelaksanaan lelang yang tidak terdapat peserta lelang berupa bank kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, klausula tidak perlu dicantumkan. Oke. Ini maksudnya kalau ada bank ya, yang memohon untuk dilelang itu, dia akan menjadi peserta lelang. Ya. Ini dimungkinkan ya sebenarnya, tapi harus dengan akta notaril ya, yang disebut dengan akta dekoman seperti itu. Jadi biasanya ini untuk lelang hak tanggungan yang tanahnya kemungkinan tidak ada pembelinya, tetapi berdasarkan analisa perhitungan dari bank itu masih memiliki nilai ekonomis seperti itu, ya. Nah, seperti itu biasanya bank akan ikut dia menjadi peserta, ya, agar nanti kalau dia beli itu akan mempertahankan harganya, ya. Nah, ketika dia beli, baru nanti dia jual lagi ke pembeli ya, yang berminat seperti itu. Nah, ini kalau ada seperti itu, ya, ada kata-kata bank akan mengajukan diri sebagai pembeli ya, dengan akta dekoman. Nah, ini harus masuk nih, adik-adik, ya, harus masuk. Tetapi kalau tidak ada, ya, klausula ini tidak perlu dicantumkan. Seperti itu. Ya. Tunggu kok agak aneh ya. Sorry, ini kayak ada kesalahan ya. Jadi. Oke, ini tetap masuk ya, Dede ya. Sorry, ini tetap masuk. Ini tidak terkaitan dengan akta dekoman. Jadi kok nggak sinkron ya antara 36 ini. Oke, nanti kita perbaiki. Ini masuk ya. Ini untuk pengosongan. Untuk pengosongan, apabila tanah bangunan yang dilarang berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli. Apabila pengosongan tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pembeli berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dapat meminta ke pengadilan yang untuk melakukan pengosongan. Dulu. Ini ada salah pengetikan. 36 tetap masuk ya, Dede ya, ingat ya. Ini untuk pengosongan nih. Oke. 37 hidup. Berarti ada masalah ini sebentar. 37 hidup ya. Sama. 38 juga sama. Oke. Ini maksudnya di 38 ya. Adik-adik, sorry ini di 38 ini. Ini salah pengetikan nih, salah pengisian. Tolong diperbaiki sendiri ya. Yang 36 ini harusnya ada di 38. 38, jadi yang 38 ini petunjuk pengisiannya pindah ke 36, 36 pindah ke 38. Oke? Seperti itu ya. Jadi kalau dia sebagai ada bank sebagai kreditur sebagai calon peserta lelang, ini masuk. Tapi kalau nggak ada kita keluarkan. Ya. Oke. Udah clear ya? Sorry, tadi ada kesalahan gitu. Ya. Pencantuman. Oke, kita masuk ke 38. Ingat ya, 36 pindah ke 38, 38 pindah ke 36. Oke, 39 disebutkan pejabat lelang. Nih, di depannya nih pejabat lelang kelas 1 tidak menanggung seperti itu ya. 39. Garing KPKNL tidak menanggung ya. Kemudian 40 sama adik-adik 40 tidak ada perubahan. Ini klausul standar baku. Kemudian di 41 ya, di 41
Ini diisi di PKN penyelenggara ya di sini ya. Oke. Part 2 sama baku, tidak ada pengisian, tetap Kopas ya nanti ya. 43 juga, 44 juga seperti itu. Nah 45 ada pengisian, segala apa yang di atas ya, yang di atas ini 45. Kalau dia dengan kehadiran peserta lelang diisi dengan kata dibacakan, ya. Dibacakan. Tapi kalau tanpa kehadiran peserta lelang diisi dengan kata ditayangkan dan atau ditempelkan, seperti itu. Ya, saya lupa ya tadi ya. Abian buatnya tadi dengan dibacakan atau ditayangkan ya Abian ya. Coba nanti kalau adik-adik itu harusnya kalau dari internet berarti nanti ditayangkan ya atau ditempelkan, tolong dicek. Tidak dibacakan. Tapi kalau misalnya hibrid ada yang datang, ada yang tidak datang ya dua-duanya disebutkan seperti itu. Nah, oke. Maka penjualan lelang dimulai. Ini kepala ya, baru kita nanti masuk ke badan risalah lelang. Nah, kita masuk ke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi, Pak, boleh juga. ya, oke silakan Mas. Untuk yang lembar terakhir itu, apakah memang harus dipisah dari lembar sebelumnya ya Pak? Maksudnya harus lembar sebelumnya, misalnya kan lembar terakhir itu banyaknya barang dan seterusnya itu ya Pak. Ya. Nah itu apakah harus dipisah dari halaman sebelumnya Pak? Soalnya Oh, di beberapa enggak. contoh itu harus dititik sampai akhir dulu baru lembar terakhir. Oh, gitu. Ya. Ya, karena gini, mungkin ini ngejar apanya aja ya, sebenarnya ngejar tanda tangannya ya. Kalau lihat dari ya, di kaki ya Ilham ya. Di kaki risalah lelang ini memang gini, karena di kaki risalah lelang itu, nah seperti ini. Jadi sebenarnya tidak harus terpisah sih ya kaki risalah lelang itu. Ya. Yang penting gini, terkejar itu nih semuanya nih, tanda tangan saksinya nih, Ilham. Biasanya kan dia buat spasi-spasi ketuk-ketuk itu ya, karena biasanya kalau dia dia paksakan ini naik ke atas, biasanya nanti penjual pembeli tanda tangannya itu nanti nggak nyatu dia, Ilham. Jadi sebenarnya teman-teman di pejabat lelang itu dia ngejar kaki ini nyatu sama tanda tangan pejabat lelangnya ya adik-adik ya, seperti itu. Ini contoh yang adik-adik lihat ini apa ya, salinan ya ini ya, contohnya seperti ini, nanti adik lihat nanti di yang sudah saya kirim ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya dia itu ngejar ini tanda tangannya ini jangan sampai kepotong gitu Ilham. Seperti itu. Jadi sebenarnya teknis aja sih ya sebenarnya. Makanya biasanya memang nyatu dia. Kaki itu di terakhir, pasti kaki di terakhir ya.
Cuma nih banyaknya risalah lelang itu biasanya memang dia padatkan, dia usahakan untuk sama dengan tanda tangannya seperti itu. Gitu Mas Ilham. Ya, terima kasih Pak, sudah jelas. Oke, siap. Ya. Ya. Ini salinan, sorry, ini salinan. Ini salinan ya, saya ada tanda tangan salinan di sini. Salinan. Kita balik lagi. Ya. Tadi masuk ke badan ya, badan di 46 ya. Di 46. Di 46, jadi banyak penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah, jadi yang masuk dan sah saja ya, ada di berjumlah berapa, kemudian tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai melampaui nilai limit dan disetujui penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai pembeli untuk pelaksanaan lelang ini. Ya. Uraian barang, harga penawaran, nama serta penawar tertinggi ditunjuk sebagai pembeli adalah diuraikan sebagai berikut. Ya, ini klausula khusus untuk lelang ya, yang disertai nilai limit, ya, baik bersifat rahasia maupun yang cantumkan dalam pengumuman lelang. Jadi ini khusus untuk yang ada nilai limit ya. Apa yang tidak ada nilai limitnya? Lelang apa? Yaitu dalam non eksekusi sukarela untuk barang bergerak itu dimungkinkan untuk tanpa nilai limit ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalnya tanpa nilai limit, berarti adik-adik ikutnya yang di poin B. Tapi ini sekali lagi ini jarang, dan ini untuk khusus lelang non eksekusi sukarela untuk yang barang bergerak. Seperti itu. Jadi nanti yang kalian pahami adalah seperti ini, yang ini ya. Itu di 46. Nah, nanti diisi penawaran yang masuk ada berapa ya. Yang masuk dan satu jumlahnya berapa seperti itu. Masuk dengan apa ya? Yang B-nya tadi yang di bawah ini adalah uraian barang. Uraian barang, kemudian apa? Nomor sertifikatnya, kemudian alamatnya, kemudian identitas barang ya, seperti itu. Kemudian ada harga lelangnya berapa, lakunya berapa ya. Kemudian nama pembelinya detail lengkap, pekerjaannya, alamatnya. Nah, kalau dia akta dekoman, dalam hal pembeli menggunakan akta dekoman, diikuti dengan klausula untuk dan atas nama ya. Ini, jadi nanti apanya namanya siapa, untuk dan atas nama bank ini gitu ya. Bank BCA sebagai pembeli untuk orang atau badan hukum yang ditunjuk kemudian, seperti itu. Ya. Kemudian disebutkan juga barang yang tidak terjual. Yang barang yang laku terjual rinciannya, kemudian barang yang tidak terjual rinciannya apa di sini. Barang yang tidak terjual. Kemudian harga lelangnya. Ya, harga lelangnya berapa? Kemudian pembelinya namanya siapa? Ini harga yang tidak terjual. Barang yang tidak terjual itu rincian barangnya, harga lelangnya berapa? Kemudian pembeli. Oke.
Itu. Kita lihat di contohnya. Oke. Nah, kenapa dia lari? Ya, itu ya. Empat lima, 46B itu, kemudian 46B. Ya. Jadi kalau dia ada nilai limitnya yang 46B nggak dimasukin ya dari ya. Kemudian ini kalau ada yang menawar ya, tapi nanti tolong disebutkan tidak apa? Tidak laku, tidak mencapai nilai limit ya dari. Kalau misalnya ada yang tidak laku ya. Kemudian kita masuk ke kaki. Banyak barang yang dijual, ada berapa? 3, ya 3 sebutkan. Kemudian yang laku, 2, ya 2 sebutkan. Pakai angka dan huruf. Bila ada yang tidak terjual, disebutkan 1, atau ditahan gitu ya. Nah, banyak lampiran. Kemudian ada juga 52 itu ada coretan ya. Ada coretan. Coretan ada berapa, tambahan ada berapa, perubahan atau berapa ya. Kalau misalnya ada, tapi kalau tidak ada ya 52 ya ditulis saja 0 ya. Sebenarnya tidak ada. Isi dengan ada atau tidak ada ya. Ada atau tidak ada. Seperti itu. Perubahan tidak ada, tambahan tidak ada, coretan tidak ada. Kemudian baru tanda tangan pejabat lelang. Oke. Adik-adik, ada pertanyaan? Sampai di sini? Agak teknis ya. Nanti jam 12 kita latihan. Ada pertanyaan? Besok kita kuis minggu depan. Oke. Kalau tidak ada, apakah dapat dipahami? Belum? Agak bingung? Ilham ngangguk-ngangguk? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, yang penting kalian dicoba lagi, dipahami lagi ya. Mungkin agak kurang saya menyampaikan, nanti coba dipahami lagi. Nah, nanti kita lengkapi dengan latihan. Oke, saya kasih latihan sampai sekarang udah jam 12 ya, 12 kurang 5. Mungkin nanti kalian kerjakan, tapi tolong usahakan selesainya itu, saya kasih waktu 1 jam ya sebenarnya ya. Saya kasih 1 jam, jam 1. Tapi tolong kalau bisa selesaikan gitu loh. Sebenarnya ini kan melatih kalian untuk bergerak cepat dalam membahas soal ya, risalah lelang seperti itu. Ya. Jadi saya ini membawa kalian itu seolah-olah nanti kita ujian nih. Jadi kita ujian di UAS nih misalnya. Ya. Jadi nanti UAS itu jadi kalian sudah pernah latihan seperti itu. Ya, jadi sudah bisa mengukur nih kecepatan kalian dalam membuat risalah lelang seperti itu. Oke, ya. Nah, saya kasih soalnya.
Oke, di grup ya. Saya kirim di grup adik-adik. Baik, Pak. Sudah ada, Pak. Udah ada ya. Sudah, Pak. Nanti di pull lagi di apa di Modi ya, berarti ya Modi ya. Iya, Pak. Oke. Mod, nanti gini Mod, apa kemarin tuh kok agak trouble ya, apanya saya nggak bisa baca itu sampai ke bawah, Modi, gimana caranya ya? Biasanya seperti itu, kenapa ya? Atau kalian ini deh, PDF-in semua deh, ya. Baik, Pak. PDF-in like dulu semua, baru nanti dikirim ke Modi ya. Nanti Modi dikirim ke ini ya, disimpan di Google Drive ya. Iya, Pak. Modi nanti Tapi gini deh, Modi bisa nggak nanti satu semuanya simpan di Google Drive, tapi satu lagi dikumpulin itu nanti di RAR, Modi. baik, Pak. Nanti saya coba, Pak. Oke, siap. Ya. Oke, Izin silakan. bertanya, Pak. Ya, Modi, silakan. Terkait pengumpulannya ini sampai jam berapa ya, Pak? Ya, saya kasih batas waktu mungkin sampai gini loh. Sore ya, jam 5 bisa nggak? Saya nggak mau bebani adik-adik, tapi kalau saya kasih nanti kalian malam, ini langsung kalian tinggalin gitu loh. Saya pengen kalian tuh bisa ya sebenarnya. Jam 5 deh, Modi. Tapi ini, Pak, Atau habis kelas ini jam setengah 2 itu berapa? ada kelas lagi, Pak, sampai jam 4 selesainya, Pak. Oke, nah, Ada kuis juga, Pak. oke kalau gitu, ya berarti sampai malam berarti ya. Oke, Iya, nggak Pak. apa-apa. Oke, untung mau kasih tahu. Sampai malam jam 8 ya, Dede ya. Setuju? Baik, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Oke. Siap. Silakan. Monggo kalau mau di off kan kamera silakan. Tapi dikerjain. Oke. Oh ya, Abian udah benar tadi ya, nomor 45 ditulis ditayangkan ya Abian ya. Benar. Oke, siap.
Farhan masuk ya, Mat Farhan ya. Farhan, Masuk, Pak. oke. Farhan belum absen? Ada kendala, Pak. Oke, saya absenin ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Eh, Aji masuk Ji. Aji ada kan Ji ya? Aji Pratama Hadir, Pak. belum absen Aji? Sudah, Pak, kalau di saya, Pak. Mungkin ada kendala juga, Pak. Ya udah, oke, saya absenin lagi. Baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, sama-sama.
Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Firdaus. Ya, Mas. Ini Pak, kan di soalnya itu objek objek lelangnya itu ada 3 ya Pak, dengan Ya. sertifikat hak tanggungan pertama itu ada 3 juga Pak. Ya. Sertifikat hak tanggungan yang di frasa itu Pak. Oke, ya. Nah itu ada 3. Nah ini penulisannya bagus. Saya lihat dulu soalnya. Ya, sebelum pelaksanaan lelang dimulai, terdapat surat permintaan pembatalan lelang dari penjual pemohon lelang terhadap SHM nomor 789 ya Cikawau atas nama pemilik jaminannya Asri Susanto. Oke. Nah, adik-adik, kalau seperti ini pertanyaannya, apakah itu masuk ke dalam objek yang dilelang? Itu pertama. Pertanyaannya, mungkin Mas Farhan bisa jawab, masuk ke objek yang dilarang atau tidak? Tetap masuk ya Pak, seharusnya Pak. Oh, oke. Nah, jawabannya tidak. Jadi karena ada pembatalan, ya, karena ada pembatalan, jadi dia tidak masuk ke dalam objek yang dilarang ya. Termasuk nanti konsekuensinya ke apa? Karena kan sebelum lelang apanya dibatalkannya kan? Sebelum lelang nanti termasuk konsekuensi nanti yang seperti yang ditanyakan oleh Firdaus tadi ya. Jadi itu juga tidak masuk nih ke dalam barang yang dilelang seperti itu ya. Nah, ini juga tidak ada konsekuensinya di sini di risalah lelang. Jadi data itu tidak masuk karena memang dia dibatalkan. Jadi dibatalkan itu nanti konsekuensinya di surat pembatalan lelang, tetapi di dalam risalah lelang dia tidak mempengaruhi seperti itu. Kecuali lelang tadi, kecuali barang tadi yang aset tadi dia tidak ada penawaran, ya, TAP berarti kan, atau dia ditahan tidak mencapai nilai limit seperti itu, ya adik-adik ya. Nah jadi ini tidak masuk ke dalam objek yang dilelang seperti itu, gitu Farhan. Jadi nanti petunjuk pengisiannya ya dia tidak masuk sih sebenarnya. Baik Pak, Itu jelas Pak. ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Karena kan di petunjuk pengisian kan yang ada pelaku, ditahan, dan TAP ya. Nah, itu dibatalkan nggak masuk. Oke. Ya, pedoman ya sama adik-adik teman-teman yang lain ya nanti ya, kalau ada soal seperti itu ya. Ini modifikasi soal ya sebenarnya ya. Khusus untuk hak tanggungan adik-adik fidusia, lelang fidusia, lelang hak tanggungan, dan lelang pengadilan itu ada biaya lelang pendaftaran ya. Nilainya 150.000 per debitur ya. Jadi kan kita hitungnya per debitur, jadi per permohonan lah kira-kira seperti itu. Jadi 150. Jadi itu biaya lelang pendaftaran yang dibayar oleh penjual ya, pemohon ya, 150.000. Nah, kemudian ada biaya lelang penjual dan ada biaya lelang pembeli ya. Nah, untuk lelang hak tanggungan itu pertemuan kita di pertemuan ke 11 ya, Pak 12 ya waktu itu ya, ada lelang. Itu 2%. Jadi 2% itu dihitung dari pokok lelang. Ya. Jadi 2% pembeli, 2% penjual. Nah, 2% pembeli itu berarti 2% kali totalnya kan 55 miliar ya, dari 2% kali 55 miliar seperti itu. Ya. Kemudian kalau dari biaya lelang penjual, tadi penjual ya, kalau pembeli juga 2%, jadi 2% dari 55 miliar tadi seperti itu. Nah, itu yang dibayarkan, itu yang masuk ke dalam kas negara. Ya, jadi sekitar ya hampir
apa 1,1 ya, 1,1 yang harus dibayarkan 1,1 miliar 150.000 untuk yang dibayarkan oleh penjual, kemudian yang di pembeli 1,1 ya, 1,1 miliar seperti itu. Nah, itu perhitungannya ya. Nah, kalau misalnya dia sistemnya tadi kan ada inklusi sama eksklusi ya, inklusif sama eksklusif. Jadi kalau inklusif itu biaya lelang yang di pembeli, biaya lelang yang dipenjual itu langsung dipotong dari pokok lelang tadi. Tapi kalau inklusi, jadi dia akan nambah biaya lelang yang dibebankan kepada dia seperti itu. Jadi pokok lelang tadi tidak termasuk biaya lelang penjual seperti itu. Ya. Jadi memang semakin tinggi harganya, semakin tinggi dia nanti bayar biaya lelangnya. Walaupun cuma 2% ya, tapi kalau udah mainannya 1 miliar, kalau 25 miliar itu sudah masuk ke 500 juta gitu ya. Jadi itu masuk ke kas negara. Itu penerimaan negara dari JKN. Nah, belum lagi nanti kita bicara BPHTB ya. BPHTB itu kan ada rumusnya ya, 0,05% kali barang bergerak, total barang sama barang bergerak ya, tanah bangunan. Kalau misalnya ada barang bergerak kita input, tapi kalau tidak ada ya tanah bangunan aja. 5% dikurangin NPO PTKP ya, tidak kena pajaknya, tanah tidak kena pajaknya itu 60 juta, berarti dikurangin. Jadi 5% kali 5% kali 55 miliar tadi ya dikurangin 60 juta. Jadi sekitar dapatnya itu BPHTB-nya sekitar 2,74 ya, 2,74. PPh-nya kan 2,5% ya dari pokok lelang ya sekitar dapat 1,375. Jadi lumayan ya penerimaan negara dari sisi penjualan ini gitu. Nanti mungkin kita pelajari lagi, nanti kita akan bahas sedikit ya nanti di pertemuan berikutnya. Tapi adik-adik baca dulu ya. Takutnya nanti ditanya gitu. Jadi risalah lelang, buat risalah lelang juga ditanya berapa biaya lelang harus dibayar gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya. Oke. Mungkin di situ ya. Jadi ya paling lelang eksekusi tanggungan, lelang non eksekusi wajib ya, yang biaya lelangnya. Jadi kalau non eksekusi wajib kan 0% ya. Tapi pembelinya tetap dikenakan biaya lelang pembeli seperti itu. Oke, sudah selesai. Tolong nanti yang belum selesai tolong diselesaikan. Tapi minimal kalian sudah mengukur diri kalian bisa nggak mengerjakan risalah lelang untuk soal seperti ini dalam waktu 1 jam. Seperti itu, ya bisa nggak? Atau butuh waktu lama seperti itu ya. Nah nanti ketika ujian, adik-adik sesuaikan tuh. Oh ternyata kita kasih waktu cuma setengah jam atau 45 menit ya, berarti kalian harus kebut. Tapi kalau misalnya dikasih waktu agak spare waktu agak panjang 3 jam misalnya, ya berarti ada inilah. Ya, yang penting saya kondisikan kalian bisa mengerjakan risalah lelang itu 1 jam. Ya. Seperti itu. Tapi kalau kalian saat ini mungkin kurang waktunya, ya berarti nanti kalau misalnya tiba-tiba ujiannya 1 jam ya, mau nggak mau ya harus kebut. Seperti itu ya. Yang penting ini untuk tahu kondisi kalian nih. Bisa nggak mengerjakan soal seperti ini 1 jam. Ya, nanti ketika soal sebenarnya mungkin bukan dalam bentuk uraian seperti ini ya adik-adik ya. Nanti akan disampaikan bentuknya ya bentuk dokumennya yang dikasih ke kalian. Nanti kalian harus membaca nih. Ini surat tugas, apa surat permohonan, apa surat surat penunjukan seperti itu ya. Itu juga agak juga nanti ya mungkin jadi bahan adik-adik juga. Yang penting kalian sudah tahulah kapasitasnya nanti ketika membuat risalah lelang ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum ditutup adik-adik? Tidak ada.
Krisya, aman Krisya? Bisa ya? Halo? Aman Pak, sejauh ini Pak. Oke, so far so good ya. Alnil, aman ya? So far so good. Alnil, Aman, Pak. oke. Bagas, aman Bagas? Sudah selesai apa belum Bagas? Halo Bagas. Wah, Bagas sudah makan siang nih kayaknya. Bagas. Ya, oke. Mardika aman ya? Sudah selesai Mardika? Belum? Sedang, Pak. Oke, berarti nggak tahu lah. Speknya Mardika ya nanti ngerjain ini ya. Dia udah tahu ya. Oke. Itu untuk kondisi yang ngetik ya. Tapi kalau tulis tangan beda lagi. Mudah-mudahan tidak. Oke. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya, atas atensinya. Semoga apa yang diajarkan hari ini ada manfaatnya. Jadi bahan kalian besok untuk ujian ya, ataupun untuk kuis. Semoga bermanfaat, terutama nanti ketika UAS ya. Saya harapkan kalian sudah full performance seperti itu. Terima kasih. Jaga kesehatan. Ya. Jangan lupa tetap belajar, semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, izin lift adik-adik.